وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Yaitu setelah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang kemarin kita bahas tentang syatam atau mencela kedua orang tua. Nah, ini sekarang kita akan membahas hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Muhammadin Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dari Abu Muhammad Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi qati' ismul fa'il. Kalau redaksi yang digunakan adalah ismul fa'il, ini menunjukkan makna konsistensi. Konsistensi itu apa? Ini orang konsisten mutusin silaturahim, baru dia nggak masuk surga. Tetapi ketika seseorang nanti satu hari dia marah hingga kemudian memutuskan silaturahim, tapi besoknya tersadar hingga bertaubat, kemudian menyambung kembali silaturahim, saling bermaafan, ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dan tidak masuk dalam ancaman ini. Tapi ini qati'. Qala Sufyan fi riwayatihi, al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, salah satu perawi yang ada dalam rangkaian sanad hadis ini, menafsirkan yang dimaksud dengan qati', si pemutus ini siapa? Yaitu qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Jadi orang yang memutus silaturahim dia tidak masuk surga. Tidak masuk surga ini apakah terhalang sama sekali gitu? Apakah terhalang sama sekali berkumpul dengan orang-orang kafir hingga dia tidak bisa ke surga? Enggak. Di sini yang disampaikan oleh para ulama, jika dosa itu adalah dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, ya. Seorang muslim di hatinya itu masih ada secercah keimanan. Ketika di hati seorang muslim ada secercah keimanan, dia masih punya hak masuk surga. Lantas bagaimana makna dari hadis yang menyatakan tidak masuk surga orang yang begini? Kan qati'ur rahim enggak masuk surga. Nanti yang lain-lain enggak masuk surga gitu kan. Tetapi dosa tersebut adalah dosa besar dilakukan oleh seorang yang beriman gitu. Masih ada secercah keimanan di hatinya. Nah, hal ini yang disebutkan oleh para ulama, la yadkhulu dukhulan awwaliyan. Dia tidak masuk surga untuk pertama kali. Tetapi orang tersebut yang melakukan dosa seperti ini dikenakan azab terlebih dahulu sebelum dia masuk surga. Dia dikenakan azab terlebih dahulu sebelum dia masuk apa? Sebelum dia masuk surga. Nah, yang demikian ini orang-orang yang dia tertunda untuk masuk surga ada dua jenis. Mereka yang tertunda dari masuk surga tapi nggak nyangkut di neraka, cuma terakhiran dia, hisapnya lama. Ini satu. Kemudian yang kedua, tertunda masuk surga karena mampir dulu ke neraka, waliyadzubillah. Nah, yang tertunda masuk surga dan dia masuk neraka terlebih dahulu, itu pemutus silaturahim ini. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid, ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Saya berdiri di pintu surga, kata Nabi. Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin. Ternyata yang banyak masuk surga itu orang-orang miskin.
Orang-orang yang ketika dia hidup di dunia hartanya tidak berlimpah. Kebanyakan orang-orang lemah yang ketika berada di dunia dia masuk surga. Wa idza ashabul jaddi mahbusun. Di situ terlihat orang-orang yang selama di dunia itu dapat kemudahan, termasuk di sini orang-orang kaya. Ashabul jaddi ini orang-orang kaya. Mahbusun, tertahan untuk masuk surga. Kenapa? Dihisap dulu. Dia hartanya banyak, ya nanti antum yang istrinya banyak, hisapnya juga lama nanti ya. Tanggung jawabnya sama istrinya 4 ini, yang satu dididik, yang satu enggak dididik, adil atau tidak, hisapnya lama nanti ya. Nah yang dia tidak dapat itu segera cepat dia tergolong yang masakin, dia masih miskin. Amanat Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya itu sedikit ketika di dunia. Tidak diamanahi harta, tidak diamanahi keluarga misalnya. Dia hidup sebatang kara, yang dia ketahui hanya mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan. Kemudian dia qanaah, dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada dirinya. Ini yang masuk surga duluan. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan, wal iyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah kalau Allah uji kita dengan kenikmatan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Mengatakan apa? Fa yaqulu rabbi akraman. Orang manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan, dia mengatakan, "Ini Allah sedang memuliakan diriku." Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Faqadara alaihi rizqahu, Allah tahan rizkinya, Allah kurangin rizkinya. Dia mengatakan apa? Ahanan, Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan diriku. Ini orang yang tidak tidak husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia seperti itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surah Al-Fajr. Maka bagi kita, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, ketika kita mendapati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, hati-hati ketika kita tidak bersyukur, nanti masuk di ashabul jad ini. Orang yang Allah berikan keluasan dan kemudahan di hidupnya, itu nanti di akhirat masuk surganya tertunda. Jangan sampai kita menjadi bagian yang tertunda ini. Illa ashabun nar, kecuali penduduk neraka. Faqat umira bihim ilan nar, dia udah disuruh masuk neraka duluan. Suruh masuk neraka duluan. Ini jenis tertunda masuk surga yang kedua. Karena dia berhak untuk masuk neraka. Karena apa? Ini tadi salah satunya yang memutus silaturahim. Dia tertunda masuk surga dengan masuk neraka dulu. Ada yang tertunda masuk surga tetapi terlambat, diakhirkan masuk surganya. Ada yang tertunda masuk surga karena harus mampir dulu ke neraka. Wal iyadzubillah. Wa qumtu ala babin nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi, aku juga berdiri di pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, dan aku dapati yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu adalah nisa, yaitu para wanita. Nah, dari mana kita mengambil satu kesimpulan bahwasanya yang dimaksudkan dalam hadis Jubair bin Mut'im tadi, pemutus silaturahim itu tidak masuk surga karena tertunda, tetapi nanti dia akan masuk surga. Hal ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannata, yadkhulu ahlul jannatil jannata. Penghuni surga itu nanti sudah masuk surga, sudah menempati tempat mereka masing-masing di surga. Wa ahlun nari naro, dan penduduk neraka nanti juga sudah masuk ke neraka, menempati tempatnya masing-masing di neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkalam, mengatakan apa? Akhriju minan nar. Ini yang sudah masuk neraka, sekarang waktunya keluarkan mereka. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, yang mana di dalam hatinya itu masih ada secercah keimanan. Khardal itu biji sawi itu.
Mithqalu habbatin min khardal, seberat biji. Seberat biji. Khardal itu tanaman masih sepupunya sawi, namanya khardal, tapi bijinya itu jadi bumbu masakan, rasanya itu pedas. Ada pedas-pedas masakannya, rasa-rasa bijinya itu. Kalau biji tanaman sawi ini antum kumpulkan, nggak tahu dia pedas atau enggak kalau dipakai bumbu masakan. Dia masih satu genus dengan tanaman sawi, tapi bukan tanaman sawi. Tanaman apa? Tanaman khordal namanya. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak ada lagi padanannya dan tanamannya nggak ada di Indonesia. Sebagian penerjemah menerjemahkan khordal, yaitu apa? Biji sawi gitu. Sekecil biji itu masih ada keimanan, udah keluarin dia dari neraka. Ini yang masuk surga terakhiran nanti, karena dia mampir dulu di neraka. Maka makna dari hadis ini, la yadkhulul jannah qati', orang yang pemutus silaturahim itu tidak masuk surga duluan, gitu kan, dukhulan awwaliyan, dia tidak masuk surga duluan, tapi dimampirkan dulu di neraka. Nanti setelah di neraka baru dikeluarkan. Karena ketika dia mukmin, ketika dia beriman, punya hak dia untuk dikeluarkan. Tetapi pemutus silaturahim yang kafir, nah ini nggak punya hak. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ini besok ini jangan ikut-ikutan tradisinya orang kafir. Tanggal 24, besok tanggal 25. Besok jangan ikut-ikutan tradisinya orang kafir. Jangan ucapin selamat, enggak. Ucapan selamat itu kan menunjukkan ridho. Antum ridhokah Tuhan dilahirkan? Jangan sampai, waliyadzubillah, jangan sampai meridhoi. Terus ucapan selamat itu kan, ucapan selamat Natal itu kira-kira ridho siapa sih yang diminta itu? Yang diinginkan, diharapkan tuh ridhonya siapa? Ridhonya orang kafir kah? Atau ridho Allah? Kira-kira yang mengucapkan itu Allah ridhoi enggak? Gitu loh. Kalau tidak Allah ridhoi, sudah enggak usah, tinggalkan itu. Enggak enak sama siapa? Enggak enak sama Allah gitu. Jangan enggak enak sama pejabat, enggak enak sama atasan, enggak enak sama sana, enggak enak sama sini. Lah tapi kan saat ini ulama fulan, ya sudah, monggo. Kalau mau ulama fulan, monggo. Tetapi yang saya cari ridho Allah Azza wa Jal. Yang saya cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi keyakinan Tuhan itu dilahirkan. Udah Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surah yang kita baca tiap hari. Maka ketika kita melihat ini tadi, masih ada secercah iman, masih boleh masuk surga. Yang enggak ada secercah keimanan itu tidak dapat kaplingan. Kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal, itu menyampaikan dalam salah satu nasihat beliau kepada kami, sejahat-jahatnya orang Islam ketika masih ada secercah keimanan itu masih punya kaplingan di surga. Tapi sebaik-baiknya kafir ya kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa. Karena kekufuran itu adalah kezaliman yang paling besar. Penghinaan terhadap Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan kenikmatan, tetapi kesyukurannya kenapa tidak kepada Allah Azza wa Jal? Antum datang, antum yang memberikan harta kepada orang yang memerlukan, bersama dengan antum ada pembantu pelayan. Orang yang antum beri ini cuek, nggak memandang wajah antum, dia terima kasihnya sama pembantu antum atau sama supir antum gitu kan. Datang, antum pakai mobil bawa bantuan gitu kan untuk anak yatim. Si anak yatimnya ini nanti terima kasih sama supir antum, bukan sama antum yang ngasih. Marah enggak antum? Ini enggak tahu terima kasih. Nah ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam pergaulan manusia loh. Nah, bagaimana dengan Allah Azza wa Jal yang lebih agung daripada ini, memberikan kenikmatan dari kita
dimudahkan jalan lahirnya kita. Allah Subhanahu wa taala beri orang tua yang orang tua yang mengasihi kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu melalui orang tua kita atau orang-orang yang mengasuh kita sampai kita dewasa seperti ini. Tapi kemudian menyekutukan Allah. Giliran diperintahkan untuk menyembah, tidak menyembah Allah saja, tapi menyembah kepada selain Allah, wal iyadzu billah. Nah, ini bahayanya kekufuran itu seperti itu. Bahayanya kekufuran seperti itu. Maka kewajiban kami untuk menyampaikan. Agar tidak ikut-ikutan tradisi yang seperti itu. Nggak ada faedahnya, tidak mengangkat derajat antum di surga dan tidak menyelamatkan antum juga dari azab api neraka. Bahkan beresiko untuk terjerumus kepada azab api neraka karena ada keridhaan di situ terhadap keyakinan umat agama lain. Nah, kalau kita diam-diam saja nggak ikut ucapan selamat Natal, teman-teman umat Kristiani marah kan sama kita? Kan enggak gitu loh. Terus ngapain gitu loh untuk cari-cari perhatian sama mereka. Dengan harapan mereka nanti masuk Islam gini, mudahanah yang kayak gitu. Setahun kamu sembah Tuhan saya, setahun nanti saya sembah Tuhan kamu. Nabi Muhammad sudah pernah diingatkan di situ, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu ingin bermudahanah. Kamu sesekali ikut tradisi mereka, nanti kita juga akan ikut tradisi kamu. Enggak. Allah turunkan surah Al-Kafirun pada saat itu. Lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama, minta maaf, kita nggak bisa ikut-ikutan. Tapi gitu kan, dalam pergaulan muamalah keseharian tetap penuhi haknya. Kan kemarin udah diajarin silaturahim. Asma binti Abi Bakar sama ibunya tetap silaturahim. Kalau begitu gimana saat menghadiri dia pas Natalan itu niatnya silaturahim? Jangan. Nanti mau silaturahim habis bulan Januari itu silaturahim sana gitu. Lah kok nggak boleh pada saat hari Idnya gitu kan niat kita silaturahim. Salah satu hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat ketika Nabi ketika ia ingin bernazar, ya Rasulullah ini nazartu an adbaha bibuwanah. Wahai Rasulullah, saya bernazar untuk menyembelih hewan kurban di Buwanah. Ada satu tempat namanya Buwanah. Maka yang Nabi SAW tanyakan apa? Hal biha idun min a'yadihim. Di tempat itu ada perayaan-perayaan enggak dari umat situ? Ketika dikatakan enggak, aufi binadrik. Ya, tunaikan nazar kamu gitu kan. Tunaikan nazar kamu. Ketika diketahui tidak ada idun, tidak ada perayaan. Dalam hal ini kita melakukan ketaatan di dalam agama kita, jangan sampai tercampur di satu tempat dan di satu suasana yang ada perayaan-perayaan umat agama lain. Mau melakukan kebaikan untuk silaturahim, jangan dicampur-campurkan, karena nanti ketika datang ke sana gitu kan, niat awalnya itu untuk silaturahim, tetapi di sana ketika perayaan tersebut ada bagian dari keyakinan umat agama lain, di situ setan nanti bermain gitu loh. Di situ setan bermain, membolak-balikan hati seseorang. Ini yang kita minta sama Allah agar hati kita ditetapkan di atas keimanan. Ini keselamatan kita adalah keselamatan hari akhir, bukan keselamatan dunia, tapi keselamatan di hari akhir. Al-Habib Taufik Ibn Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu ceramahnya bahwasanya perkara Al-Quran seperti ini gitu. Al-Quran, keimanan, itu beliau sampaikan itu bukan harga mati, tapi harga akhirat. Maksudnya harga akhirat apa? Kita bawa keimanan kita ini untuk konsekuensi tempat kita di akhirat nanti. Maka memperjuangkannya itu kita menempatkan harga akhirat.
bukan menempatkan harga mati. Kalau harga mati dibawa sampai mati aja. Masalahnya setelah mati selesai nggak urusan kita? Enggak. Ketika kita wafat, itu awal perjalanan kita di akhirat nanti. Yang kita bawa apa? Keimanan. Nah di dunia ini kalau keimanan udah dicampur aduk dengan ajaran agama yang lain, nanti pertanggungjawaban kita ketika ditanya sama dua malaikat Munkar dan Nakir di kuburan kita jawabnya apa? Gitu loh. Waliyadzubillah. Kita jawabnya apa? Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada hadis memutus silaturahim. Kemarin kita sudah disampaikan bahwasanya Nabi tetap memerintahkan untuk silaturahim bahkan dengan orang kafir sekalipun. Maka di sini saya tambahkan, ketika silaturahim dengan orang kafir jangan dicampur adukkan dengan perayaan-perayaan yang ada pada mereka. Dasarnya adalah hadis buanah tadi. Rasulullah menanyakan dulu, ada perayaan-perayaan mereka enggak? Ketika enggak ada, laksanakan nazar kamu. Karena nazar itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Melaksanakan nazar, janji untuk menyembelih hewan tetapi tempatnya di sini. Nah ditanya oleh Rasulullah, ada perayaan-perayaan enggak? Ketika enggak ada perayaan sudah boleh. Artinya kalau ada perayaan kan enggak boleh. Itu termasuk nazar maksiat. Kalau ada perayaan di tempat itu. Nah, maka ketika ada perayaan silaturahim di situ bukan waktunya. Nanti di munasabah yang lain, bukan pada saat mereka merayakan hari raya mereka.